Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih aktivitas kalian selama ini gitu kan? Nah, ada di antara teman-teman yang suka nanyain sama dan ngechat aku, nge-DM juga. Dia aku sekarang jarang banget kelihatan ya. Terus juga apa aja sih kesibukannya? Terus juga kok betah banget di rumah kayak gitu. Nah, terus ada juga yang nanya gimana ya supaya caranya itu kita selalu betah di rumah gitu, nggak jenuh. Karena ya kan sekarang banyak kan kita daring ya, maksudnya kita sekolah online, kuliah online, dan banyak melakukan aktivitas itu kita lebih baik di rumah gitu, kasarnya seperti itu. Nah, di sini tuh aku bakal ngasih tahu teman-teman gimana caranya supaya kita itu betah di rumah gitu. Nah, kalau untuk aku secara pribadi sebenarnya aku nggak terlalu kesulitan diem di rumah gitu. Maksudnya kayak melakukan banyak aktivitas di rumah itu nggak terlalu sulit karena aku termasuk yang suka di rumah gitu. Jadi nggak terlalu sulit gitu teman-teman. Nah, dan untuk tipsnya ini aku ya. Kalau untuk teman-teman secara pribadi kayaknya aku nggak tahu ya, itu karena kan balik lagi ke teman-temannya sendiri gitu. Nah, kalau aku secara pribadi biasanya kenapa aku bisa betah di rumah itu karena yang pertama sih, di rumah itu aku nyaman gitu, nyaman. Jadi kayak yang aku butuhkan ada gitu, kasarnya kayak gitu maksudnya. Terus juga aku punya orang tua dan keluarga yang emang nggak terlalu banyak ngatur gitu ya, nggak terlalu gimana sih, aku kan suka ngeberantakin rumah ya, maksudnya bukan ngeberantakin, jadi kayak gimana sih, jadi aku tuh orang tua aku tuh kayak nggak mengekang aku tuh harus kayak gini 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 gitu, nggak gitu. Jadi kayak uh, mama aku atau papa aku tuh orangnya lebih baik punya anak itu gak apa-apa deh, lebih baik main di rumah atau teman aku yang ke rumah daripada aku yang keluar kayak gitu. Jadi ya udah seasiknya aku aja gitu. Terus juga kayak orang tua aku kayak nggak ngarusin kayak aku beres-beres kayak gitu itu enggak. Jadi kayak ya sekemauan aku aja gitu, kayak apa sih ya, jadi kayak aku mau beres-beres atau enggak itu juga nggak terlalu gimana-gimana gitu orang tua aku. Terus juga ya aku juga cukup tahu diri gitu, kalau waktunya beres-beres ya aku beres-beres gitu sih, orangnya seperti itu ya. Jadi nggak terlalu dikekang. Jadi aku yang pertama itu karena aku nyaman di rumah, aku punya orang tua yang nggak terlalu mengekang dan bisa buat aku nyaman gitu. Dan juga di rumah juga aku nyaman gitu, kayak orang tua aku tuh nggak pernah, bukan nggak pernah ya, maksudnya nggak marah-marah kayak aku tempel-tempel kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Terus aku tempel-tempel yang kayak gitu tuh di tembok-tembok gitu, kayak ngelukis kayak gitu-gitu, bawa barang-barang bekas dari luar, kayak sampah-sampah yang sampah-sampah bekas aku bawa ke rumah, terus aku bikin apa kerajinan. Itu orang tua aku nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, ya udah gak apa-apa gitu. Terus kayak aku beres-beres misalnya pernah nih kejadian aku tuh beresin baju itu 1 bulan nggak beres-beres gitu, karena ya mungkin karena aku nggak fokus gitu. Tapi orang tua aku tuh ya nggak gimana-gimana, biasa-biasa aja gitu. Jadi ya nyaman gitu ke akunya juga kayak gitu. Terus yaitu orang tua asik, mengerti juga, lingkungan maksudnya di rumah juga biasa aja, karena emang di rumah aku kan cuma maksudnya kayak apa ya, ya yang sering di rumah itu aku gitu. Untuk saat ini tuh yang sering di rumah itu aku. Kalau kayak ada aku Salman itu jarang di rumah, jadi ya udah terserah aja gitu kayak gitu. Terus juga aku jarang keluar rumah gitu, maksudnya keluar rumah main kemana-mana jarang gitu. Terus juga yang kedua faktornya adalah yang penting aku punya paketan atau pulsa itu di HP gitu. Itu aku anteng banget gitu, karena ya karena aku kan ikutan beberapa komunitas, terus juga ikutan
beberapa kegiatan secara online gitu kan. Sekarang ada kayak seminar-seminar online, terus juga ya hampir kebanyakan kegiatan itu secara online gitu. Jadi ya udah di rumah aja gitu. Itu sih yang buat aku nyaman. Terus juga apalagi sih, paling yang buat aku nyaman di rumah itu ya kayak karena di belakang rumah, kayak di belakang rumah itu ada ternak gitu kan, ada ternak, ada kebun, di depan rumah juga ada kebun. Terus juga orang tua aku ataupun nenek aku juga nggak marah-marah kayak gimana gimana. Ya udah, kalau aku misalnya ini berkebun di depan rumah gitu, terus kayak ada bunga, terus aku tuh sukanya tuh gimana ya, jadi aku itu sama bapak aku tuh hampir satu kehobian gitu. Jadi bapak aku tuh suka ini, aku juga suka gitu. Kayak bapak aku suka baca buku, aku juga sama gitu. Terus suka nanam nanam kayak gitu, aku juga suka gitu. Jadi aku tuh mungkin lebih ikut ke bapak gitu kalau kebiasaannya kayak gitu. Jadi ya udah, kebanyakan di rumah kayak gitu. Dan papa aku tuh nggak pernah marah nih. Salah satu sifat yang aku suka banget dari papa aku tuh adalah ketika maksudnya beda ya, ketika ke anak cowok sama ke anak perempuan itu beda. Kayak ke aku, bapak aku tuh bukan sopan sih, jadi kayak lemah lembut gitu kalau ke anak perempuan. Tapi kalau ke anak cowok itu lebih ketegas gitu. Kalau ke anak perempuan, ketika aku melakukan suatu kesalahan gitu, bapak aku tuh nggak langsung negur ke aku, tapi ke mama aku bilang misalnya kayak, mah teteh dia itu kayak gini kayak gini kayak gini. Nah ntar mama aku yang bilang ke aku. Jadi bapak aku tuh nggak pernah langsung ngomong ke aku ataupun marah ke aku gitu, enggak, tapi lewat ke mama aku aja gitu. Jadi kayak apa sih ya, kayak asik aja gitu punya seorang figur, punya apa ya, punya seorang ayah yang memang mampu aku segani gitu. Jadi terus aku juga emang cukup dekat di antara maksudnya kan mama aku sama papaku cuma punya anak dua, aku yang paling dekat gitu sama orang tua itu aku. Kayak kalau bercanda, kalau apa-apa itu aku deket gitu. Dan kalaupun ada suatu masalah atau bukan masalah, misalnya kayak ya aku misalnya melakukan suatu kesalahan, mama aku atau mama aku marah misalnya. Nah aku tuh udah tahu taktiknya gimana supaya mama aku tuh nggak marah lagi gitu. Dan orang tua aku tuh maksudnya kalau bapak aku itu kalau marah nggak langsung ke aku kan, jadi lewat mama aku. Tapi kalau mama ya kalau marah langsung lah. Tapi aku udah tahu gitu gimana cara supaya meluluhkan si marah itu gitu, supaya mama aku juga nggak marah lagi sama aku kayak gitu. Jadi ya itulah kuncinya. Jadi ya buat apa aku keluar-luar gitu. Terus juga aku juga jarang banget apa sih kayak main kemana-mana. Aku tuh kalau keluar rumah itu paling suka kalau ada acara demo dulu ya, waktu namanya juga mungkin mahasiswa, kayak acara demo, terus juga kayak seminar-seminar. Kalau dulu kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu aja. Tapi kalau kayak untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya tuh aku nggak terlalu sih. Kayak belanja, beli barang-barang pernak-pernik kayak gitu tuh aku jarang banget gitu. Nggak terlalu, bukan nggak suka sih ya, nggak terlalu suka belanja lah. Aku tipe perempuan yang nggak terlalu suka belanja seperti itu. Mungkin itu ya salah satu, bukan salah satu, banyak banget ya, itulah alasan kenapa aku betah di rumah gitu. Nah untuk temen-temen supaya betah di rumah ya mungkin ya kita harus tahu dulu gitu apa ada gimana orang tua kita, gimana lingkungan kita. Terus cari kesibukan atau hobi lain sih. Kalau aku sih emang mungkin nggak terlalu sulit betah di rumah ya, karena emang ya kebanyakan hobi-hobi aku tuh di rumah. Hobi-hobi aku tuh di rumah, kayak baca buku kan itu bisa di rumah ya. Terus juga kayak nanam, terus juga kayak nempel-nempel. Terus juga aku punya orang tua yang mungkin cukup mendukung, alhamdulillah seperti itu sih. Mungkin segitu aja apa sih ya cerita aku ya. Kalau untuk ya mungkin saya bersyukur banget jika itu sangat bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.